Nah, teman-teman, jadi pada video berikut kita akan berbagi pengalaman salah seorang rekan kita yang mengalami insiden patah tulang. Jadi kita akan bercerita bagaimana pengalaman beliau selama pertama kali menderita patah tulang. Oke deh teman-teman, sebelumnya kita sampaikan bahwa untuk penyakit patah tulang ini tergantung usia, karena usianya sudah 30 tahun lebih, hampir 40. Jadi mungkin proses perawatan dan penyembuhannya tidak sama dengan mereka yang masih berusia muda atau berusia belasan tahun. Oke deh kawan-kawan, tidak usah nunggu waktu lama. Berikut adalah kesaksiannya dan semoga kesaksian ini bermanfaat bagi mungkin teman-teman semua. Mungkin ada saudara, keluarga, tetangga, atau rekan-rekan kerjanya yang juga sama-sama mengalami insiden atau kejadian patah tulang. Dan untuk yang ini patah tulangnya ini di bagian patah tulang kaki ya kawan-kawan, di bagian kaki sebelah kanan. Sehingga untuk aktivitas bergeraknya mungkin agak sedikit terganggu atau terbatas. Oke deh kawan-kawan, tidak usah nunggu waktu lama dan ini adalah kesaksiannya. Pengalaman saya waktu saya mendapatkan musibah dan mendapatkan luka dari patah tulang kaki saya ini, dan saya sempat dirawat di rumah sakit. Jadi dari hasil ronsen itu ternyata ditemukan tulang kaki saya patah, teman-teman, di bagian sebelah kanan, dan memang harus tulang kaki saya itu harus pasang pen. Dan waktu itu saya dibuat jadwal lah dengan pihak rumah sakit untuk melakukan operasi pasang pen. Waktu membuat jadwal di rumah sakit itu operasi, saya merasa pikiran saya tuh agak kacau karena takutnya operasi itu tidak berjalan lancar, teman-teman. Dan operasi itu di rumah sakit itu alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Dan dalam operasi itu kaki saya tuh dipasangin pen. Waktunya dari operasi dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang, 3 jam operasinya, teman-teman. Sampai jam 1 siang operasinya. Operasinya hari Sabtu. Salah waktu itu operasinya hari Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Dan waktu saya operasi itu operasinya setengah sadar, teman-teman, bukan operasi bis total, operasi setengah sadar. Dan dari habis operasi itu saya mendapatkan perawatan pemulihan selama 5 hari. Diberi pengobatan infus, pengobatan obat makan, dan perawatan di rumah sakit benar-benar maksimal lah. Pihak rumah sakit merawat luka kaki saya yang pasang pen ini, teman-teman. Begitu juga saya melakukan jadwal konsul ulang di rumah sakit untuk perbaikan luka kaki saya yang dalam operasi pasang pen ini. Dan di dalam operasi dan dalam perawatan konsul itu, teman-teman, ternyata ditemukan luka kaki saya itu berlubang. Dalam posisi berlubang atau pennya terbuka, teman-teman, luka kaki saya itu. Nah, itulah waktu pengobatan di dalam operasi itu saya pun tidak menyangka ternyata luka kaki saya bisa berlubang, keluar pennya, teman-teman, keluar pen besinya tuh. Nah, itulah pengobatannya. Makanya pihak dari rumah sakit tuh, dari dokter tuh menganjurkan saya tuh untuk cepat, kalau memang mau cepat dalam proses penyembuhan ini, saya dianjurkan dengan pihak dokter tuh, teman-teman, untuk membeli susu tulang kalsium yang tinggi. Itulah, teman-teman, sehingga saya membutuhkan perawatan ekstra di rumah, perawatan obat, perawatan beli susunya, susu tulangnya, perawatan makanannya benar-benar ekstra, teman-teman, dilainkan dengan pengobatan tulang-tulang yang patah tulang yang lain, teman-teman. Dan alhamdulillah selama saya menjalani masa pemulihan di rumah ini, teman-teman, banyak juga bantuan yang
dapat diberikan dari pihak donatur, pihak dari dermawan-dermawan, pihak dari keluarga-keluarga terdekat memberikan bantuan untuk biaya pengobatan lah teman-teman, orang-orang dermawan tuh. Alhamdulillah lah teman-teman. Makanya saya bersyukur sekali lah ada hikmah pelajaran untuk buat saya selama dalam masa pemulihan ini dan masa pengobatan ini teman-teman. Maka dari itu saya minta dalam pengobatan ini cepat diberikan kesembuhan lah, sembuhan dalam arti cepat bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, tidak ketergantungan lagi ke tongkat. Saya kan masih berjalan, kan masih dalam itu masa pemulihan ini, masih belum jalan normal teman-teman, masih pakai tongkat, mana pakai tongkat masih. Nah, inilah luka kaki saya nih teman-teman yang habis operasi nih teman. Ya, makasih teman-teman sudah mendengarkan keluh kesah saya bagi pengalaman selama saya operasi masang pen teman-teman. Terima kasih. Nah, itulah dia pengalaman ringkas dari salah seorang rekan kita yang pernah menjalani operasi patah tulang ataupun juga disertai dengan pemasangan implan ataupun juga pen. Nah, semoga untuk kawan-kawan semua di sini yang mungkin memiliki teman, keluarga, sanak keluarga, family dan lain sebagainya yang mungkin mengalami atau menderita hal yang sama, yaitu mengalami patah tulang. Kami berharap juga semoga kawan-kawan semua bisa cepat diberikan kesembuhan. Dan yang terpenting jangan lupa untuk rutin berkonsultasi atau melakukan check up medis dengan pihak dokter ataupun juga pihak rumah sakit yang menanganinya, yaitu di bagian ortopedi. Kalau untuk luka itu di bagian stoma, supaya nanti hasil dari operasi atau pertumbuhan tulang dan luka dan lain sebagainya itu dapat bisa terus dipantau dengan baik, misalnya rutin melakukan radiologi ataupun juga untuk melihat hasil ronsen dan lain sebagainya, dan juga untuk menjaga agar tidak melanggar sejumlah pantangan-pantangan selama masa proses fase penyembuhan. Oke deh teman-teman semua, mungkin cukup segini dulu videonya, nanti akan aku sambung lagi di the next video selanjutnya, karena dukungan keluarga ataupun orang-orang sekitar terdekat sangat penting, artinya untuk mempercepat proses penyembuhan. Oke deh, mungkin cukup segini dulu. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.